Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah Masyil Ikhlas, Orga Taman Sari Persada kaum muslimin dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pada kesempatan di subuh hari ini kembali kita bermajelis dalam rangka bertalabul ilmi, kajian rutin akhir pekan secara online. Taib. Para pendengar dimanapun Anda berada, barakallahu fikum, dan kepada al-ustadz falyatafaddal alaihi mashkura. Sallallahu alaihi wasallam yudzakkiruna bil jannah wan nar ka'anna ra'yal ain. Fa idza kharajna min 'indi Rasulillah 'afashna al-azwaj wal aulad wa tayyi'at wa nasina katsira. Katakanlah, aku sudah jadi orang munafik. Kenapa? Karena ketika kita duduk bareng bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kepada kita tentang surga dan neraka seolah-olah kelihatan di hadapan mata kita. Saking kita semangat, saking kita berimannya ketika duduk bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kelihatan di hadapan mata surga dan neraka. Tapi ketika kita pulang ke rumah, ketika kita berpisah dengan Rasulullah, berjumpa dengan anak istri, bercanda dan berbicara dengan anak dan istri, sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan yang menyibukkan, pekerjaan dunia, nasina katsira, kita lupa itu semua, seolah surga dan neraka itu nggak pernah kita dengar. Turun semangat kita, jadi malas kita, turun iman ketika jauh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka berkata Abu Bakar As-Siddiq, "Wallahi innal nalqa misla hada." Demi Allah, saya pun merasakan hal yang sama, wahai hamba. Fantalaqna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka kami segera menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Hanzalah mengatakan kepada Rasulullah seperti apa yang dia katakan. Nafaqa Hanzalah ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, Hanzalah sudah jadi orang munafik. Wa madzaka, kata Rasulullah, kenapa itu wahai Hanzalah? Kok bisa begitu? Kata Hanzalah, ketika kami duduk bersama engkau mendengarkan surga dan neraka, seolah-olah surga dan neraka kelihatan di mata kami, saking semangatnya kami, saking kami beriman, naik iman kami ketika bersama engkau wahai Rasulullah. Tapi ketika kami pulang ke rumah, sibuk dengan hal-hal yang menyibukkan dari perkara dunia, anak dan istri yang kami sibuk bercanda dan berbicara dengan mereka, lupa seolah-olah tidak pernah kami dengar surga dan neraka. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saatan ya Hanzalah. Begitulah, terkadang semangat, terkadang kita pun datang juga namanya futur, kemalasan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatarah, faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad aflah, wa man kanat ila ghairi dzalika faqad halak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap semangat dalam ibadah itu ada masa-masa semangatnya. Semua hamba Allah Subhanahu wa taala merasakan itu. Terkadang ada sebagian hamba yang merasakan semangat untuk bersedekah, sehingga dia berani mengeluarkan hartanya. Terkadang seorang hamba ada yang semangat untuk melaksanakan sholat malam, sehingga dia terbangun di tengah malam. Semangat dia membaca Al-Quran di tengah malam. Terkadang ada seorang hamba semangat dia menghafalkan Al-Quran, sehingga dia sanggup duduk berjam-jam untuk menghafalkan Al-Quran. Begitulah setiap amal ibadah, kata Rasul, ada masa-masa semangatnya. Walikulli syirratin fatarah, tapi namanya semangat pasti akan ada di sisi futur, malas. Cuman kata Nabi, jalan keluarnya, faman kanat fatratuhu, siapa yang mengajak kemalasannya, siapa yang menggiring kemalasannya ketika datang ke dalam sunnati, ke dalam sunnah ajaran Nabi, ke dalam syariat Islam,
faqad aflah, sungguh dia sudah beruntung. Maksudnya di sini kata para ulama, bagaimanapun malasnya dia tetap mentaati perintah Allah, tidak meninggalkan kewajiban, walaupun terkadang yang sunnah-sunnah yang sering dia kerjakan dia tinggalkan. Terkadang dia rutin bangun tiap malam. Suatu saat masuklah kemalasan itu futur, sehingga dia tinggalkan malam itu sholat qiyamul lail. Tapi dia tidak tinggalkan sholat yang Allah wajibkan. Terkadang dia pada hari itu semangat bersedekah, tiba-tiba muncul kemalasan. Dia tinggalkan sedekah yang sunnah itu, tapi dia tidak tinggalkan kewajiban berupa mengeluarkan zakat apabila telah sampai haul dan nisab. Itu makna siapa yang menggiring dan mengantarkan kemalasannya kepada sunnah Rasulullah, yaitu artinya dia tetap menjaga yang wajib-wajib. Wa man kanat ila ghairi dzalika, tapi kalau dia antarkan kemalasannya kepada selain sunnah ajaran Nabi, kepada syariat, dia pergi melihat hal-hal yang tidak dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan alasan cuci mata, tapi yang dilihat adalah aurat. Dia pergi ke tempat-tempat yang melalaikan, bahkan yang di situ ada maksiat dan kemungkaran. Faqad ahlak, sungguh dia sudah celaka. Kenapa? Sudahlah, malas itu adalah sifat yang mazmumah, yang tidak dipuji, ditambah dengan gara-gara itu dia melakukan dosa dan dia meninggalkan kewajiban. Wa iyyabillah. Oleh karena itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini ingin kita membahas gimana sih caranya kita mengurangi sifat malas itu datang. Karena manusia ini ada yang semangatnya sering, malasnya kadang-kadang. Ada yang sebaliknya, malasnya sering, semangatnya kadang-kadang. Ini yang kita nggak mau. Kita mau agar kita selalu sering semangat beribadah, walaupun terkadang-kadang datang malas. Tidak mengapa, karena malas ini tidak bisa dihindari. Para sahabat pun merasakan penyakit malas, tapi kita bisa mengurangi, kita bisa bersikap ketika malas itu datang. Maka yang pertama yang harus kita lakukan ketika malas itu datang di dalam ibadah adalah kita mengerjakan ibadah sesuai dengan kemampuan. Fattaqullaha mastata'. Taatilah Allah semampu kita. Yang dimaksud di sini adalah ibadah yang bersifat sunnah, bukan bersifat wajib. Yang wajib tidak ada toleransi jamaah. Sholat itu wajib dikerjakan bagaimanapun caranya. Tidak bisa berdiri faqa'idan kata Nabi, duduk. Tidak bisa faqa'idan fa'alajan, sambil berbaring. Tidak bisa sambil berbaring maka dengan isyarat mata. Tak bisa dengan isyarat mata, dengan hati. Tak bisa dengan hati, bungkus sholatkan kubur. Sudah mati. Kalau hati pun tak bisa lagi. Ya. Dibungkus, dikafani, disolati, dimandikan, disolati, dikuburkan sudah. Orang mati tak perlu lagi lama-lama. Ya. Yang kita maksud adalah beribadah semampunya, yaitu ibadah yang bersifat sunnah. Kenapa? Karena sesungguhnya ibadah yang paling Allah cintai, ibadah yang sunnah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ahabbul a'mali ilallah ma'dawama wa in qalla. Paling Allah cintai ibadah adalah yang kontinu walaupun cuma sedikit. Kontinu. Dia menjaga sholat malamnya walaupun cuma 2 rakaat. Walaupun cuma membaca ayat-ayat pendek, surat-surat pendek. Tapi kontinu tiap malam. Daripada langsung dia sholat 20 rakaat, 12 rakaat, 15 rakaat, baca Al-Baqarah, Ali Imran, tapi 1 hari kelar. Besok udah tahun depan baru buat lagi. Itu bukan seperti itu ibadah sunnah yang Allah cintai. Tapi ibadah sunnah yang Allah cintai, yang dia kontinu walaupun sedikit. Dia membaca Al-Quran berapa yang dia mampu, 1 ayat, 2 ayat, tapi kontinu tiap hari dia lazimkan dirinya agar bisa selalu bertambah ayat yang dia baca. Dan salah kalau kita
ibadah yang sunnah di luar kemampuan, di luar kekuatan iman yang kita miliki. Salah jemaah. Karena iman kita ini berbeda-beda. I'tiqad, akidah halus sunnah wal jamaah mengatakan al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Ada kalanya iman itu lagi naik-naiknya, ada kalanya imannya lemah. Yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang karena maksiat. Maka beribadah dengan sesuai kemampuan kita. Sekali lagi kita sampaikan, ibadah yang bersifat sunnah. Karena apabila kita beribadah di luar kemampuan kita, maka itu adalah ibadah yang sangat tidak disukai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegur 3 sahabat. 3 sahabat ini datang untuk bertanya bagaimana sih ibadah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maksudnya ibadah sunnahnya Nabi bagaimana, sholat malamnya bagaimana, puasanya bagaimana, puasa sunnahnya, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan ibadah-ibadahnya di luar dari ibadah-ibadah yang wajib. Datang 3 sahabat bertanya. Maka ketika mereka mendengar bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat malamnya, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam puasa sunnahnya, maka mereka merasa apa yang mereka lakukan pada saat itu sangat sedikit. Sehingga orang pertama mengatakan, fa'ana sa'uqimul lail wala anam. Sa'usallil lail wala anam. Aku akan sholat malam dan tidak akan pernah tidur. Dan yang kedua mengatakan, wa ana asumu wala uftir. Aku akan selalu puasa tiap hari dan gak akan pernah berbuka. Lebih dahsyat lagi. Kalau yang pertama, dia tidak akan pernah tidur di malam hari. Kalau yang kedua, dia gak akan pernah berbuka setiap hari. Yang ketiga mengatakan, wa ana sa'atazilun nisa wala atazawwaj. Dan aku akan meninggalkan wanita dan gak akan pernah menikah seumur hidup. Datang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan, ana aksyakum lillah wa atqakum lah. Aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dan orang yang paling bertakwa kepada Allah. Ana usolli wa anam. Tapi saya sholat dan tidur. Wa ana asum wa uftir. Saya puasa dan berbuka. Wa ana atazawwajun nisa. Dan saya menikah dengan wanita. Wa man raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak mengikuti contohku, maka bukan dari bagianku. Ditentang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gak bisa begitu. Beribadah dengan ibadah semampunya sesuai dengan kekuatan dan keimanan kita. Bukan berarti, jangan salah paham, bukan berarti anak suruh antum malas-malasan, bukan. Tapi maksudnya kita lihatlah kemampuan kita. Jangan kita samakan, contohnya seperti kita, orang yang biasa bekerja, orang yang punya kesibukan sehari-hari dengan pekerjaannya, dengan ma'isyah, dengan nafkah yang harus dia nafkahi. Kemudian kita ingin sama seperti santri yang di pondok, yang dia 24 jam memang waktunya habis untuk belajar. Sehari mereka bisa murojaah 2-3 juz. Mereka bisa menambah hafalannya bahkan 3 lembar, bahkan 4 lembar, bahkan lebih dalam sehari. Karena memang waktunya untuk itu. Karena memang kondisinya pada saat itu mereka untuk belajar. Berbeda dengan kita yang mungkin banyak kesibukan di luar, banyak yang harus dinafkahi, banyak yang harus dikerjakan dari pekerjaan yang menjadi kewajiban kita. Maka jangan kita samakan seperti santri yang di pondok. Karena kalau kita terlalu ngegas, terlalu kita gas, mesin gak kuat, panas meledak jadinya. Gak kuat mesin ini. Ya, beda dengan mesinnya kalau santri masih muda dan memang waktunya khusus untuk belajar, itulah masa-masa mereka. Maka kita sesuaikan dengan kemampuan. Kita lazimkan diri kita sesuai dengan apa yang kita sanggup. Yang penting saya 1 hari ini harus bisa pindah. Namanya apa ini? Pembatas Al-Quran, kan ada di tengah itu. 1 hari itu bagaimana caranya? Pokoknya pembatas Al-Quran itu harus pindah. Nggak boleh diam di tempat. Bagaimana caranya? Saya dalam 1 hari bisa 1 halaman, atau setengah halaman, atau beberapa ayat. Tak mampu juga beberapa ayat, keterlaluan jamaah. Ya, lebih sibuk kita daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berarti. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang paling sibuk di atas muka bumi. Kenapa? Jabatannya double-double.
Kalau kita jabatan kita apa sih paling? Jabatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia seorang ayah, dia pun seorang teman, dia seorang panglima, dia seorang jenderal, dia seorang raja, dia seorang utusan Allah. Semua ada di pundak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sempat baca Quran. Bahkan sholatnya kata Aisyah radhiyallahu anha, sholat sampai yatafakkar qadamah, saking panjangnya ayat dibaca sampai pecah kakinya. Padahal jabatan beliau double-double di atas pundaknya. Kita jabatan cuma 2, 3, 4, 5 udah sibuknya subhanallah, tak mampu lagi baca Quran. Ya, alasannya tak ada waktu lagi, la ilaha illallah. Baik, itu yang pertama jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, agar kita bisa mengurangi sifat malas kita, biar jangan sering-sering datang. Dia pasti datang kepada siapapun, tetapi kita bisa menjarangkannya untuk datang, sehingga semangat kita yang sering. Apa yang harus kita lakukan? Yaitu hati-hati jamaah dengan namanya dosa dan maksiat. Ini dosa dan maksiat ini punya pengaruh jemaah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Innal abda akhta'a bi khati'ah illa nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Tidak ada seorang hamba akhta'a melakukan kesalahan kecuali akan berbekas titik hitam di dalam hatinya. Ini titik hitam satu, lanjut lagi titik hitam lagi, lanjut lagi sampai hitam hatinya. Kalau sudah hitam hati ternodai, apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Faida fasadat jasadukul. Kalau sudah rusak, hancur, ternodai, hitam hati ini, rusak semua amal ibadah. Malas yang datang, semangat pun hilang. Malas datang. Makanya jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, susah benar saya kok pergi berjamaah ke masjid. Susah banget Ustaz bangun tengah malam. Padahal udah pasang jam beker, bunyinya keras banget, tapi nggak kebangun juga. Ya, susah banget baca Al-Quran tuh 3 ayat, 4 ayat, rasanya pantat udah panas pengen bangun. Tapi kalau baca, masya Allah, media sosial, WhatsApp, Facebook, lain-lain berjam-jam dia tahan. Perhatikan, jangan-jangan ada maksiat yang antum lakukan. Ada dosa yang masih antum ya tidak tinggalkan. Karena pengaruh itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan remehkan walaupun kecil. Walaupun dosa kecil, jangan diremehkan. Kenapa? Kata pepatah Arab, wala tahqiranna minas saghiratin fa innal jibala minal hasa. Jangan pernah meremehkan namanya dosa kecil, karena gunung yang besar itu awalnya dari kerikil batu. Kerikil batu numpuk jadi gunung. Begitu juga dosa kecil jangan diremehkan. 1, 2, sedikit jadi banyak, hitam. Itu hal yang kedua. Kemudian hal yang ketiga, ketika malas datang melanda di dalam ibadah kita, apa yang harus kita lakukan? Maka carilah teman yang baik. Malas itu memang tidak bisa dihindari. Semua orang pasti merasakan hal malas. Tapi bisa kita sikapi, bisa kita obati. Yang ketiga yaitu dengan cara kita mencari teman yang baik. Teman yang baik ini jamaah pengaruhnya dahsyat banget. Betapa banyak orang-orang yang berubah pola pikirnya karena temannya. Betapa banyak orang-orang yang berubah pola bicaranya karena temannya. Yang tadinya kalau bicaranya tinggi terus, sombong terus, karena dia berteman sama orang yang tawadhu jadi tawadhu, masya Allah. Betapa banyak yang orang pikirannya dunia terus, di otaknya dunia terus, tak ada tanpa dunia. Ketika dia berteman dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang mengingatkan kepada Allah, mengingatkan kepada surga dan neraka, mulai berubah pola pikirnya memahami tentang dunia ini. Yang tadinya dia sombong bisa tawadhu karena dia berteman dengan orang-orang yang suka merendah dan tawadhu.
Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ad-dinu ma'al mar'u khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil. Agama seseorang itu tergantung temannya. Perhatikan dengan siapa kau berteman. Tergantung temannya. Bahkan dikatakan as-sahibu sahib, teman itu saling tarik menarik. Kalau bukan kita yang menarik teman kita, kita yang ditarik oleh teman kita. Maka perhatikan baik-baik kepada siapa kita berteman. Bukan berarti ana mengatakan kita nggak boleh banyak kenal orang, bukan. Nggak apa-apa kenal orang sebanyak-banyaknya, nggak apa-apa. Tapi kalau untuk jadi sahabat dan teman karib harus pilah dan pilih. Nggak bisa sembarangan. Kalau kenal sama si fulan, semua sudut kita kenal, nggak masalah. Tapi harus kita seimbangi jamaah. Jangan sampai kita temannya semua dunia, semua yang urusannya tentang bicara dunia. Sehingga kita lupa akan akhirat. Seimbangi. Banyakkan, lebih banyak teman yang mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan yang mengingat kepada dunia. Lebih banyakkan teman-teman yang membuat kita takut kepada Allah dibandingkan yang membuat kita lalai kepada Allah. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disuruh sabar sama Allah untuk selalu dan sering bersama mereka orang-orang yang mengingat Allah dibandingkan kepada mereka orang-orang yang jarang mengingat Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajhahu. Sabarkan dirimu wahai Muhammad dengan mereka orang-orang yang senantiasa beribadah mengingat Allah di waktu pagi dan sore dan petang hari. Yuriduna wajah Allah, yang mereka mengharapkan ridha wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disuruh sabar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hati-hati jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk penyesalan ya di hari kiamat nanti, orang-orang yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam neraka adalah penyesalan mereka, salah satunya adalah mereka mengambil teman yang enggak baik. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa yauma ya'uddu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'anil dzikr. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkabarkan tentang salah satu penyesalan orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka adalah mereka mengatakan ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Ya Allah, nyesalnya aku ya Allah kalau seandainya aku tidak mengambil si fulan di dunia sebagai temanku. Laqad adallani 'anil dzikri. Gara-gara dia aku banyak lupa tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma penyesalan sudah habis. Maka hati-hati jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan teman yang tidak mengingatkan kita kepada Allah. Bertemanlah dengan orang-orang yang kita jumpai berjamaah di masjid, yang selalu membuat kita semangat, yang selalu mengingatkan kita kepada ilmu, yang selalu mengingatkan kita kepada ketakwaan dan memberi takut kita kepada maksiat. Makanya kata Imam Hasan Al-Basri sebagaimana yang dinukilkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitabnya Ad-Da' wa Dawa yang sudah pernah kita baca di pertemuan yang lalu. Kata Imam Hasan Al-Basri, kamu lebih baik duduk bersama orang-orang yang membuat engkau takut kepada Allah. Sampai-sampai hatimu rasanya mau terbang saking takutnya. Lebih baik duduk bersama mereka dibandingkan duduk bersama orang-orang yang memberi kamu keamanan dan kenyamanan. Santai aja lah. Di rumah aja, nggak usah ke masjid. Sering-sering ke masjid takutnya dilihat orang jadi ria. Kan kasih aman tuh ya. Aman, tenang aja. Yang penting jangan sering-sering. Gak apa-apa sekali-sekali kita meninggalkan sholat. Allah maha mengetahui dan maha merahmati dan kasih sayang Allah itu luas. Ya, aman, tenang. Tapi kata Imam Hasan Al-Basri, kenapa alasannya? Karena kalau engkau duduk bersama orang-orang yang senantiasa memberikan rasa takut, sampai seolah-olah hati ini rasanya mau terbang, engkau takut di dunia, tapi selamat di akhirat. Kenapa? Orang yang selalu takut kepada Allah nggak akan berani melanggar Allah. Kalau dia tidak berani melanggar Allah, berarti dia aman di akhirat. Hisabnya pun nggak terlalu berat. Tapi kalau di dunia
tenang, slow, masih muda ini, ya. Nyantai. Akhirnya lupa, lalai, sehingga ketika dia akan meninggalkan dunia, dia lupa bertaubat kepada Allah. Saking lalainya dikatakan dengan angin-angin surga tadi, tenang, santai, ya, masih muda ini. Akhirnya kebablasan, begitu mau sakratul maut, lupa bertaubat, habis ketemu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dihisap semuanya dan dia lupa bertaubat. Maka perhatikan teman-teman kita. Dan teman-teman baik ini nggak ada ruginya jemaah. Teman baik ini, ya, apapun keadaan dan kondisinya tidak akan pernah mendatangkan kerugian, bahkan untung demi untung terus. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perumpamaan orang yang berteman duduk sama orang yang soleh, sama orang yang berteman dengan orang yang yang jelek dan buruk. Itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kama salih sahibul mis wa nafikil kir, seperti orang yang membawa parfum dan satu lagi yang orang yang kerjaannya pandai besi. Orang yang bawa parfum, kamu dekat-dekat sama dia, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, imma an yuhdiyaka wa imma an tutta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan thayyibah. 3 keuntungan. Kalau nggak dikasih hadiah percuma, nih parfum, hadiah gratis. Kalau nggak, kamu bisa beli parfum itu dan kamu dapat wangi dan aromanya parfum itu. Kalau enggak, minimal engkau bisa cium. Enggak beli, enggak dikasih hadiah, tapi karena dekat, kecium aroma sedap parfum itu. 3-tiganya untung. Baik yang pertama, kedua, dan ketiga. Tapi kalau berteman sama orang yang buruk, seperti berteman dengan pandai besi, nafikil kir, imma an yuhriqa thiyabak. Yang pertama keburukannya adalah bisa membakar bajumu karena dia main api. Teman itu pandai besi, enggak jauh-jauh dari api. Baju kebakar. Wa imma antajida minhu rihan mumtina. Kalau tidak, paling minimal keburukan, engkau cium bau tak sedap karena dia main api, keringatan badannya, dan keringat enggak ada yang sedap. Cuman keringat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja yang harum. Ya. Selain Nabi, semuanya bau apek. Nah, ada yang sedap. Itulah yang kita dapat. Minimal itu. Kalau berteman dengan orang yang buruk, nggak enak. Semuanya nggak enak. Yang pertama nggak enak, baju kebakar. Yang kedua pun bau apek tak sedap. Nggak enak semuanya. Maka perhatikan teman kita jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hati-hati jamaah, ya, hati-hati dengan namanya komunitas-komunitas teman yang dulu yang memang tidak mengajarkan dan mengajak kita kepada ketaatan. Hati-hati jamaah. Lebih baik tinggalkan. Bukan berarti kita melarang untuk silaturahim, bukan ya. Silaturahim tetap sekedarnya aja, say hello begitu. Kalau memang di situ ada yang mau diajak untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ajak. Tapi kalau justru karena kita bersama mereka malah bertambah kurang iman kita, bertambah malas kita, maka lebih baik tinggalkan untuk Allah. Karena memang salah satu agar kita semangat adalah meninggalkan komunitas-komunitas lama yang tidak mendatangkan manfaat dan semangat di dalam keimanan dan keislaman. Contohnya perhatikan, yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kisahkan tentang 99 atau pembunuh yang telah membunuh 99 nyawa. Fatalatis anwatisuna nafsan. Itu bagaimana caranya dia bertaubat? Salah satu syaratnya diperintahkan untuk apa? Untuk meninggalkan komunitas lamanya, meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan teman-teman buruknya, pindah hijrah ke tempat yang di situ ada orang-orang yang beribadah, ada orang-orang yang soleh. Itu salah satu syaratnya untuk bisa dia tinggalkan keburukan, untuk agar dia selalu semangat, untuk agar dia tidak kembali kepada hal kegelapan dulu, untuk tidak sering datang kemalasan kepadanya. Maka carilah komunitas yang baru. Dan insya Allah, barang siapa yang meninggalkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, man taraka syai'an lillahi, kata Nabi, awwadallahu khairun minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan gantikan dengan teman-teman yang lebih baik. Allah sudah siapkan orang yang hijrah, betul-betul jujur hijrah, akan datang teman-teman yang memang membantu dia untuk hijrah. Itu sudah janji Allah. Jangan takut. Kita tinggalkan komunitas yang lama, Allah akan gantikan komunitas yang baru yang lebih baik. Sesuai dengan niat kita. Innamal a'malu bin niat. Kalau niatnya untuk Allah dan Rasulnya, maka akan
Allah dan Rasulnya. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Akan dapat Allah dan Rasulnya. Allah akan bersamanya. Allah akan ketemukan dia dengan orang-orang semisalnya. Kalau memang betul-betul dia niat hijrahnya ingin berubah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tanya jawab 2-3 menit, insyaallah setelah itu kita sholat isya. Nah, kita tadi kan pertama kali kan berbicara Allah dan adanya informasi kan berbeda. Jadi itu karena itu bukantor, alumni, bukan itu ada satu orang yang mungkin karena bikin Jumat antara perubahan. Apakah harus menjalani Jumat? Karena kalau bukan itu kita harus. nah terus terang suaranya nggak terlalu jelas ya. Kalau bisa nggak usah pakai mic aja. Ya. Hah? Oh, apa tolong disampaikan tadi pertanyaannya intinya apa? Di media sosial kita bersilaturahim. Ya, betul. Ya. 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 Ya, nah, seperti yang sudah kita sampaikan tadi di dalam kajian kita, bukan berarti kita tidak boleh silaturahim atau bukan berarti kita tidak boleh banyak mengenal orang, bukan. Tetapi untuk menjadi sahabat karib yang memang di situ ya, karib itu berbeda dengan sahabat biasa. Karib itu dikatakan qarib, dekat, artinya karena seringnya kita berjumpa dan bermajelis duduk bareng. Seringnya hati kita bersambung dengan hati dia. Itu yang dinamakan teman karib, sahabat karib. Beda dengan teman biasa, ya. Maka yang kita maksud adalah pilah dan pilih teman-teman yang untuk dijadikan sebagai sahabat karib kita, sebagai teman yang menarik kita. Karena tadi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, as-sahibu sahib, teman itu sifatnya menarik. Nah, kita cari teman-teman yang bisa menarik kita kepada keimanan dan ketakwaan, bukan menarik kepada sebaliknya. Tapi kalau hanya sekedar say halo, berjumpa, kemudian ngobrol biasa, ya kita bermuamalah yang baik, sekedar ya dia adalah muslim, kita muslim, yang menyapa, saling menjawab salam, itu tidak mengapa, ya kepada siapapun. Bahkan kepada orang kafir pun kita harus bermuamalah dengan muamalah yang baik, bergaul, berhubungan dengan hubungan yang ma'ruf. Ya, tidak boleh kita menyakiti hatinya, menyakiti fisiknya, nggak boleh. Ya, karena kafir itu pun terbagi-bagi. Ada yang zimmi, ada yang harbi, ada yang mu'ahad, dan itu semua hukumnya pun berbeda-beda. Ya, jadi yang kita maksud seperti itu. Tapi kalau seandainya malah justru kita say hello kepada dia, kita duduk sama dia, ternyata kita tertarik ya kepada dia, bukannya kita menarik mereka, malah mereka menarik kita, sehingga kita kembali kepada masa-masa kegelapan dulu. Karena memang betul jamaah, masa-masa kegelapan dulu itu ya, komunitas-komunitas itu pengaruhnya besar sekali ya, terutama kalau mungkin salah satunya seperti teman-teman duduk yang dulu kita sering ya bermain musik bareng. Demi Allah jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, musik ini racun. Ya, jangankan antum lah, ana udah lama meninggalkan musik, tapi karena memang dulu bertemannya sama mereka itu, terkadang kalau sekilas saja kita lewat, kita dengar, ya mungkin yang pernah kita hafalkan mungkin itu nggak terasa, tanpa disadar goyang sendiri kemarin. Itu padahal ana udah lama ninggalin dan ana udah nggak mau lagi duduk, tapi masih ada bekasnya jamaah. Padahal cuma sekilap lewat, kedengaran begitu nggak terasa. Astagfirullahaladzim, sadar. Waduh. Refleksnya itu artinya
pengaruhnya masih kuat. Apalagi kalau kita sering dan kumpul bareng lagi, sering lagi deket-deket sama orang seperti itu, ya pasti lebih besar kemungkinan tarik lagi. Ya, itu maksudnya. Bukan berarti kita tidak boleh banyak mengenal orang. Ya, mungkin itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum kita tutup, ana ingin bertanya, dan siapa yang bisa jawab, ada hadiah ini, buku terapi penyakit hati terjemahan dari kitab Ad-Da' wa Dawa. Ya. Baik. Coba sebutkan 3 cara agar kita bisa mengurangi sifat malas. Siapa yang tafadhol. Biar ini dulu. Satu, sabar dalam sabar dalam menghadapi. Coba yang kedua. Baik, yang kedua. Cari teman yang baik. Yang ketiga. Rajin beribadah dan meninggalkan maksiat. Barakallahu fiik. Tafadhol. Ya, silakan. Baik. Pertanyaan yang kedua, mungkin kita tutup. Siapa nama sahabat yang mengatakan saya sudah menjadi munafik wahai Rasulullah? Enggak, sekarang biar santri dulu, Pak. Siapa? Apa? Tadi siapa yang angkat tangan? Antum. Siapa namanya? Hamdalah. Barakallahu fiik. Tafadhol. Yang terakhir, kenapa malas itu menimpa siapa saja tanpa terkecuali? Ayo. Bapak. Bisa dikuatkan dengan sabda Nabi? Nabi bersabda, kenapa? Iman yazid wa yanqus, ya. Dan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, istaqimu walan tuhsu. Istiqomahlah kalian terus, tetapi kalian tidak akan bakal bisa terus menerus karena malas tadi. Dan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, likulli amalin syirrah walikulli syirratin faqaran. Setiap amal ibadah itu ada waktu semangatnya, dan setiap semangat itu ada waktu malas. Jadi siapa yang jawab? Siapa yang jawab? Baik, barakallahu fikum. Ya, mungkin insyaallah di lain waktu bisa kita siapkan lagi hadiah-hadiah seperti ini biar kita semangat jamaah. Ya, bukan hadiahnya yang kita cari, tetapi sementaranya untuk memancing semangat kita. Barakallahu fikum. Ya, jadi itu yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini, dan teruslah kita semangat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di dalam surganya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan semangat kepada kita dan menjauhkan diri kita dari sifat malas, karena sesungguhnya sifat malas adalah salah satu yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, Allahumma inni a'udzubika minal kasal, ya Allah aku berlindung kepadamu dari sifat malas. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.